Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen serta para pembimbing dan para penguji yang telah menyediakan waktunya. Sini saya Sama Coro dari Mesin 2015 Universitas Sultan Agung Tirtayasa ingin mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh posisi plat baja aluminium materi komposit AMC terhadap nilai kekerasan dan ketahanan balistik. Topik pembahasan pada presentasi ini saya akan membahas pertama di bab 1 ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan batasan penelitian. Di bab 2 saya akan membahas sedikit teori yang berhubungan dengan penelitian saya. Bab 3 saya akan membahas metode penelitian. Bagi metode penelitian ini saya akan membahas tahapan-tahapan saya untuk menciptakan material tersebut. Di bab 4 saya akan membahas hasil pembahasan. Di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Itu yang nanti saya akan bahas. Latar belakang. Latar belakang saya untuk melakukan penelitian ini, pertama saya melihat di dunia luar terkait dengan teknologi, dan semakin sekarang teknologi itu makin berkembang, tidak hanya di elektronik maupun di otomotif, di konstruksi, itu semakin lama makin berkembang. Dan pada bidang otomotif itu ada banyak, salah satunya alutsista TNI Angkatan Darat, dan itu khususnya untuk kendaraan Visual Armor, kendaraan tempur. Itu komponen-komponen kendaraan tempur tersebut masih berat dan mobilitasnya pun nggak efisien. Nah, saya ingin mengembangkan material yang kuat dan ringan sehingga mobilitasnya pun jadi lebih baik. Itu sih, jadi latar belakang saya untuk melakukan penelitian itu ingin mengembangkan material yang kuat dan ringan sehingga dapat meringankan mobilitas dari kendaraan tempur tersebut. Khususnya pada bagian komponen bodi visual armor, itu yang saya akan kembangkan. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat itu berhubungan dengan judulnya. Intinya sih bagaimana cara saya dapat mengetahui material yang terbaik itu seperti apa. Jadi rumusan yang saya buat adalah bagaimana pengaruh posisi susunan plat baja dan aluminium matris komposit terhadap ketahanan balistik dan nilai kekerasan. Tujuan penelitiannya yang pasti untuk mengetahui dari posisi susunan material komposit terbaik terhadap nilai kekerasan dan ketahanan balistik dengan menggunakan metode pengujian kekerasan dan balistik. Batasan penelitian ini saya menggunakan bahan-bahan aluminium seri 661, silikon karbid, magnesium, dan plat baja seri 316 dengan ketebalan 1 mm. Kedua, batasan masalahnya itu metode stress testing. Sini saya menggunakan untuk menggabungkan kedua material plat baja dan aluminium komposit, itu saya menggunakan metode stress testing atau pengecoran dengan menggunakan stirrer. Dan ketiga itu variasi susunannya itu ada 2. Yang keempat, pada penelitiannya saya melakukan pengujian balistik dan pengujian kekerasan. Teori dasarnya saya akan bahas saja teori yang akan saya gunakan nanti. Komposit itu adalah penggabungan dua material atau lebih hingga menjadi satu, dan tidak larut satu dan sama lain. Nah, pada penelitian saya itu terdiri dari dua material, yaitu plat baja seri 316 dan aluminium matrik komposit, yaitu Al7Si plus 5%
SiC. Baja itu merupakan salah satu jenis logam yang banyak digunakan sesuai dengan unsur karbonnya. Jadi semakin banyak unsur karbonnya, maka baja tersebut makin keras. Dan pada penelitian saya menggunakan plat baja seri 316 dengan ketebalan 1 mm. Itu termasuk baja karbon rendah dengan kadar karbon 0,08%. Selanjutnya itu casting. Casting adalah pengecoran yang menggunakan stirrer untuk mengaduk agar material-material yang sudah dicampurkan menjadi satu kesatuan. Kalau balistik itu adalah menurut Bovik, ilmu yang mempelajari gaya dan gerak impak dari sebuah proyektil yang dikeluarkan atau ditembakkan dari sebuah senjata. Itu balistik. Metode penelitian ini tahapan-tahapan ya. Tahapan pertama itu adalah menyiapkan alat bahan, peleburan, casting. Yang ketiga itu proses pencetakan. Yang keempat preparasi sampel. Yang kelima itu pengujian atau tahapannya. Nah, tahapannya untuk pertama itu menyiapkan alat bahan. Alat bahan tadi di masalah sudah saya sebutkan. Terlebih dahulu kita menimbang material-material sesuai dengan persentasenya. Lalu jika sudah ditimbang, baru peleburan. Ditimbangnya sesuai dengan itu amonium atau komposit yang kita buat, namanya Al7Si plus 5% SiC. Peleburan. Nah, peleburan ini proses peleburan. Pertama kita melebur aluminium terlebih dahulu, lalu setelah aluminium sudah mencair, baru dicampurkan dengan Si, SiC, dan magnesium, lalu diaduk dengan stirrer. Dan ketika sudah selesai diaduk, dibuang slagnya. Terus sebelum dicetak, kita dipanaskan dulu cetakannya. Saya menggunakan cetakan logam. Sini sebelum dipanaskan, sebelum dituang, panaskan terlebih dahulu. Ini di dalamnya sudah ada plat baja S316 dengan ketebalan 1 mm yang sudah dipanaskan. Itu di udah cepatnya nanti ketika udah ada platnya udah di dalam dan sudah dipanaskan, taruh suhu 200 derajat Celcius, baru bisa dituang. Selanjutnya preparasi sampel. Preparasi sampel ini kita dibuat sesuai dengan standar pengujian. Untuk pengujian kekerasan dengan ukuran panjang kali 5 kali 50 cm 50 mm kali 10 mm kali 10 mm. Itu untuk kekerasan. Kalau untuk ujian balistiknya itu dengan panjang kali lebar dan tebalnya 150 kali 150 dikali 10. 120. 12 ketebalan itu 12, panjang kali lebarnya itu 15 cm. Pengujian ini pengujian balistik dan pengujian kekerasan. Nah, tadi ya standar pengujian di untuk kekerasan kita pakai pengujian dengan metode Vickers makro di lab CRM di PT Krakatau Steel. Dan untuk pengujian balistiknya kita menggunakan standar NIJ 0801 dengan level 2. Itu untuk steel armor dengan peluru kaliber 9 mm. Nah, ini hasil pengujiannya. Dan untuk pola susunan pertama itu pola susunan pertama bahan uji 1 itu memiliki kekerasan 78,5 mm Vickers Vickers. Bahan uji yang kedua itu memiliki kekerasan 110 Vickers. Berarti di pengujian keras ini material yang paling keras itu yaitu bahan uji 2 dengan kekerasan 110 Vickers. Dan hasil dari pengujian balistik ini hal yang dilewati itu ada 6, yaitu penetrasi peluru, karakteristik penetrasi peluru, penetrasi awal, dan perubahan dimensi tebal, sudut kedalaman, dan
karakteristik secara makro. Nah, oke, dari pada pengamatan minimum balistik ini bisa dilihat bahan uji yang paling sedikit mengalami deformasi itu bahan uji 1. Berarti kalau bahan uji yang sedikit mengalami deformasi, maka material ini yang lebih baik, itu bahan uji 1. Nah, ini cara ini karakteristik secara makro ya. Secara makro di sini bisa kita lihat profil ada di atas, dan ini susunan materialnya. Bahan uji 1 itu ada material aluminium lapisan pertama, yang kedua itu ada lapisan baja, yang ketiga itu adalah aluminium. Kalau bahan uji 2 itu lapisan pertama ada baja, yang kedua itu aluminium, yang ketiga yang berbaja. Nah, sini bisa kita lihat ya, informasi yang banyak dialami itu pada material kedua ya, dia lebih dalam. Nah, pembahasannya itu jadi nilai kekerasan material komposit tidak bisa mendefinisikan bahwa material komposit tersebut tahan terhadap beban balistik. Jadi tadi yang bahan uji 2 itu memiliki kekerasan yang lebih besar dibandingkan bahan uji 2. Namun untuk beban balistiknya dia lebih rendah dibanding bahan uji 1 yang lebih kuat, yang lebih sedikit deformasi. Dan satu lagi yang bahasanya, jadi pola susunan material komposit itu sangat berpengaruh terhadap beban balistik. Jadi bahan uji 1 ini walaupun dia rendah kekerasannya, tapi memiliki tahanan yang lebih bagus karena ada pola susunan material tersebut. Jadi tidak berpengaruh bila kekerasan suatu material terhadap ketahanan balistik, tidak bisa berpengaruh karena ada pola susunan tadi. Dan simpulannya pada pengujian balistik, bahan yang memiliki deformasi terendah yaitu pada bahan uji 1. Nah, kalau pada pengujian kekerasan yang memiliki nilai kekerasan yang tinggi yaitu bahan uji 2. Itu kesimpulannya. Dan saran untuk selanjutnya, dari saya menyarankan untuk menciptakan materi yang lebih kuat dan ringan itu menambahkan serbuk SiC dan Mg sesuai dengan persentasenya, dan pola susunan komposit itu harus lebih diubah sedikit biar menciptakan material yang lebih kuat dan ringan. Itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.